Oke, lanjut teman-teman semuanya. Kita masuk ke materi yang kedua, yaitu prinsip berjualan. Jadi begini, ada analogi yang sedikit lucu yang terjadi di masyarakat kita. Banyak dari masyarakat kita itu yang alergi dengan kata-kata marketing, penjualan, sales gitu kan, atau sales ya sebenarnya. Banyak yang alergi dengan kata-kata seperti itu. Tapi sebenarnya jika kita benar-benar pengen berbisnis, marketing atau sales itu adalah ujung tombak kita dalam berbisnis. Ketika kita punya produk, ketika kita bisa membuat sebuah produk, cuman kita tidak tahu cara jualannya, kita tidak tahu cara marketingnya, ya bagaimana bisnis kita bisa jalan? Gak ada yang beli bisnis kita kalau kita nggak bisa untuk menjualnya. Jadi mulai sekarang kita persiapkan diri kita untuk benar-benar siap menjadi seorang marketing. Karena apa? Sekali lagi, jika kita pengen bisnisnya berkembang, jika kita pengen menjadi seorang pengusaha, maka jangan pernah alergi dengan yang namanya marketing. Oke, kita masuk. Dalam berbisnis, kita tahu yang namanya ada prinsip untuk berjualan. Nah, bagi tim diri Mahmudi Fukumoto Indonesia, prinsip jualan itu sebenarnya ada 4. Apa saja? Yang pertama, jualan itu seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bisnis itu sunnah. Nah, jualan itu juga sunnah. Jualan itu juga ibadah. Kenapa ibadah? Karena berdagang atau memberikan solusi kepada orang lain yang membutuhkan sebuah produk itu sama dengan membantu orang tersebut. Artinya ada nilai ibadah di dalam hal yang kita lakukan tersebut. Terus yang kedua, dalam bisnis itu kan banyak yang sudah memberikan informasi atau memberikan sebuah penawaran, tapi tidak terjadi penjualan di situ. Banyak dari orang ataupun sales-sales itu yang akhirnya malah mengeluh, akhirnya malah ya ngomel-ngomel gitu ya, udah tanya-tanya tapi nggak jadi beli kayak gitu. Cuman dalam prinsip berbisnis atau prinsip berjualan di MFV Group ini, ketika hal seperti itu terjadi pada kita, maka kita anggap itu sebagai sedekah kita. Karena apa? Memberikan informasi itu sebenarnya ada nilainya. Ketika kita bisa mendalami lebih detail, itu sebenarnya adalah sedekah bagi orang yang mendapatkan informasi tersebut. Kalau jadi beli, that's right, tidak apa-apa. Alhamdulillah jadi rezeki kita. Kalau tidak sekalipun, asalkan kita tidak mengeluh, kita tidak misuh-misuh gitu ya bahasa Jawanya, marah-marah, nggak dengki, nggak dongkol, nggak dendam gitu, insya Allah akan jadi berkah bagi kita dan kita tetap dapat value spiritual dari bisnis tersebut. Apa itu? Pahala kita akan bertambah. Itu salah satu prinsip jualan. Kemudian dalam menghadapi kompetisi atau dalam menghadapi kompetitor, ini banyak sekali terjadi pada teman-teman pebisnis pada umumnya. Apa itu? Ketika kita punya sebuah bisnis kita sudah mulai jalan dan kita melihat ada pesaing yang mulai masuk ke dalam kompetisi bisnis kita, apa sih yang dipikirkan mayoritas orang itu? Wah, dia mau masuk ke marketku nih. Wah, harus disikut, harus dijegal, harus dihancurkan. Kalau bisa musnahkan sekalian dari muka bumi ini. Mohon maaf teman-teman semuanya, itu jangan pernah terjadi hal semacam itu. Karena apa? Pada dasarnya bisnis memang kenyataannya seperti itu. Jika memang kita menghadapi sebuah kompetisi, maka idealnya yuk kita ajak mereka bekerja sama, malahan ketika mereka butuh produk atau ketika kita butuh produk dan kita kehabisan stok, kita bisa ngambil dari mereka kalau memang produk mereka bagus. Tentu dengan syarat, ketentuan atau dengan komitmen-komitmen yang disepakati dulu di awalnya. Nah, kalau memang tidak bisa bermitra, kalau tidak bisa bekerja sama, it's okay, never mind. Cuman kita harus tahu kalau si kompetisi ini nanti bisa masuk ke pasar kita dan merebut pasar kita, tentu dia mempunyai nilai kelebihan dong. Produknya mempunyai sesuatu yang dibutuhkan pasar. Nah, gunakan itu sebagai alat untuk meningkatkan nilai atau value dari bisnis produk maupun bisnis jasa kita.
itu sebagai semacam alat untuk kita berfastabikul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Dalam berjualan, MF ini selalu mementingkan atau mengedepankan supporting yang maksimal kepada mitra-mitra kita untuk dapat tumbuh, besar, dan berkembang. Karena apa? Ketika kita berusaha untuk memberikan ilmu, memberikan pengalaman, memberikan apa yang dibutuhkan teman-teman semua, dan teman-teman